Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam webinar dengan tema Cara Efisien Mengelola PPh satu Perusahaan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan maupun aktivitas profesional Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi singkat, yaitu yang pertama, webinar berlangsung melalui Zoom. Yang kedua, mohon peserta menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan dari narasumber. Yang ketiga, pertanyaan dapat disampaikan bisa melalui kolom chat atau bisa on mic ketika narasumber atau moderator mengizinkan. Yang keempat, sertifikat digital akan diberikan bagi peserta yang mengisi absensi webinar, maaf. Yang terakhir, mohon mengikuti webinar hingga selesai agar mendapatkan manfaat secara maksimal. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan materi langsung dari narasumber yang kompeten di bidang perpajakan. Beliau adalah Bapak Zulhangga Ridwitama atau yang kerap disapa Pak Anggi, yang saat ini berprofesi sebagai ASN di Direktorat Jenderal Pajak. Beliau memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam terkait implementasi perpajakan, khususnya dalam pengelolaan PPh Pasal 21 yang menjadi salah satu kewajiban penting bagi perusahaan. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Bapak Zulhangga Ridwitama, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Anggi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tri sebagai moderator. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas Mbak ya? Iya, terdengar jelas, Pak. Baik. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasnya dalam mengikuti kegiatan webinar kali ini ya. Perkenalkan, saya Zulhanggari Dwitama. Saat ini saya bertugas sebagai eh, tim penyuluh pajak ya di KPP Pratama Banda Aceh. Ya, sebelumnya mungkin eh, mengenai background saya sudah bertugas selama 7 tahun di Direktorat Jenderal Pajak. Em, Sebelumnya saya ditempatkan di bagian kontak center ya, Direktorat Jenderal Pajak, atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kering pajak gitu ya. Saya berpengalaman 6 tahun atau jalan 7 tahun lah ya di kering pajak, lalu baru tahun lalu dipindah tugaskan ke Banda Aceh gitu ya. Eh, Baik, nah di waktu malam ini, di waktu yang singkat malam ini ya Bapak Ibu, kita akan coba mengupas beberapa cara efisien ya, mengelola PPh Pasal 21 bagi perusahaan. Kita mungkin tidak akan terlalu membicarakan pasal-pasal, tidak akan eh, terlalu membahas secara keseluruhan ya, mengenai PPh Pasal 21, karena kalau kita bahas secara keseluruhan mungkin akan sangat panjang waktunya ya. Justru dengan waktu yang singkat ini kita akan mengulik ya beberapa kondisi yang sering menjadi pertanyaan oleh wajib pajak tapi mungkin juga jarang dibahas gitu ya. Hal-hal kecil atau kondisi-kondisi kecil yang justru kondisi inilah yang sering membuat wajib pajak sering apa ya, mungkin terjatuh gitu ya. Kan kita itu sering biasanya terjatuh karena batu kecil ya, bukan karena batu yang besar. Jadi mungkin kita akan mengulik di waktu yang singkat ini em, hal-hal yang sifatnya itu apa ya, jarang dibahas gitu ya, tapi penting gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti dengan kita bahas ini Bapak Ibu bisa manfaatkan dalam mengelola PPh Pasal 21 secara efisien gitu ya. Sebelumnya saya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas antusiasnya malam ini. Eh, kita mulai saja ya Mbak. Saya boleh share screen boleh? Iya, silakan Pak Anggi. Baik. Baik, mengenai PPh Pasal 21 ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita akan coba membuka beberapa kejadian ya mengenai PPh Pasal 21.
Bapak Ibu mungkin pernah dengar nggak ya? Jadi ada perusahaan ya yang membayar gaji karyawannya di bawah UMR gitu ya, katakan di bawah UMR, tapi malah kena sanksi dari kantor pajak gitu ya. Jadi perusahaannya membayar penghasilan karyawannya secara di bawah UMR tapi malah kena sanksi dari kantor pajak. Kira-kira kenapa gitu? Nah ini itu satu kejadian ya. Lalu yang kedua, ada juga perusahaan yang memberikan laptop misalnya, memberikan fasilitas berupa laptop ya untuk pekerjaan ya kepada karyawannya. Nah, ini tidak kena pajak gitu. Tapi ada juga perusahaan yang memberikan laptop gaming sebagai hadiah untuk karyawannya gitu. Nah, ini dikenakan pajak. Jadi dengan pemberian barang yang sama dan peruntukan yang berbeda, perlakuan pajaknya berbeda gitu ya. Nah, kok bisa gitu ya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Tapi yang perlu Bapak Ibu tahu, ini semua tentang PPh pasal 21. Ini semua membahas mengenai PPh pasal 21. Jadi kalau misalnya perusahaan yang tadi pegawainya itu diberikan gaji UMR ya di bawah UMR justru dapat sanksi. Ini maksudnya adalah sanksi pajak ya Bapak Ibu ya. Karena banyak perusahaan yang tidak lapor PPh pasal 21 dengan alasan gaji pegawai-pegawai mereka di bawah UMR gitu ya. Jadi bukan sanksi karena melanggar aturan ketenaga kerjaan bukan ya, tapi mengenai sanksi tidak lapor PPh pasal 21 karena selama ini merasa mungkin gaji pegawai-pegawainya di bawah UMR jadi nggak wajib membuat laporan tentang pajak gitu ya. Nah, itu dua hal yang perlu kita dua hal yang apa ya secara singkat menggambarkan bagaimana eh, apa yang bisa terjadi dalam pengelolaan PPh pasal 21 Bapak Ibu ya. Ada bisa kita dapat sanksi karena hal yang mungkin kita tidak ketahui, ada juga kondisi yang eh, perlakuan apa pemberian barang yang sama tapi perlakuannya berbeda. Itu semua terkait dengan PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 ini sebenarnya bukan hal yang rumit Bapak Ibu, tapi mungkin juga tidak bisa dibilang mudah gitu ya. Jadi memang butuh pemahaman yang baik secara konseptual ya supaya kita bisa mengelola kewajiban perpajakan ini dengan tepat gitu. Tapi supaya Bapak Ibu relate ya, supaya Bapak Ibu kita sama-sama satu pemahaman, kita perlu samakan juga ya definisi apa itu PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu secara singkat ya adalah pemotongan pajak Bapak Ibu. Pemotongan pajak atas setiap penghasilan yang diterima oleh orang pribadi gitu ya. Ilustrasinya begini. Misalnya perusahaan X memiliki pegawai ya, namanya Bapak A ya. Perusahaan X ini memiliki pegawai namanya Bapak A. Bapak A dapat gaji dari perusahaan X. Ya. Nah, sebelum gaji itu diberikan ke Bapak A, perusahaan X harus potong dulu sebagian penghasilan Bapak A sebagai pajak, gitu ya. Nanti sisanya baru diberikan ke Bapak A. Nah, proses pemotongan ini dinamakan PPh pasal 21. Itu Bapak Ibu ya. Jadi proses pemotongan pajak uh, kita kita sederhanakan pajak karyawan lah gitu ya. Itu namanya pemotongan PPh pasal 21. Nah, pajak yang tadi sudah dipotong oleh perusahaan, ya ini harus disetorkan ke negara ya sebagai pertanggungjawaban atas pajak tadi yang sudah dipotong dari penghasilannya Bapak A. Itu sebenarnya pajaknya siapa Bapak Ibu? Itu sebenarnya pajaknya milik Bapak A ya, tapi disetorkan oleh atau disetorkan melalui perusahaan X gitu. Jadi itu sebenarnya adalah pajaknya Bapak A yang disetorkan melalui perusahaan X gitu. Dan PPh pasal 21 itu konsepnya adalah penerimanya adalah orang pribadi, Bapak Ibu. Kalau misalnya penerima penghasilannya bukan orang pribadi, misalnya PT atau CV ya atau pihak-pihak yang berbentuk badan hukum lain lah ya, maka namanya bukan pemotongan PPh pasal 21. Jadi konsep PPh pasal 21 itu harus diterima oleh penghasilannya harus diterima oleh orang pribadi. Lalu juga PPh pasal 21 itu juga
hanya untuk penghasilan orang pribadi ya dari tiga ini Bapak Ibu, dari pekerjaan, jasa atau kegiatan. Pekerjaan contohnya misalnya sebagai pegawai tetap atau misalnya penghasilan sebagai bukan pegawai tetap atau misalnya pegawai tidak tetap gitu ya. Atau misalnya atas jasa, misalnya penghasilan sebagai freelance, penghasilan sebagai konsultan, penghasilan sebagai tenaga ahli dan lain-lain, sebagai lawyer gitu ya, sebagai advokat. Itu yang kedua, lalu yang ketiga, penghasilan sebagai peserta kegiatan. Misalnya ada honor kepanitiaan, lalu honor atau hadiah menang lomba kejuaraan atletik gitu misalnya ya. Atau misalnya honor yang kita mungkin sama-sama tahu misalnya panitia apa itu namanya KPPS gitu ya, yang kemarin ikut panitia KPPS selama pemilu pemilu itu kan ada honornya. Nah itu penghasilan dari honor KPPS itu juga termasuk objek pemotongan PPh pasal 21 itu. Nah sekarang kita bahas dulu ya, hmm, bagaimana perusahaan dan pegawai memandang penghasilan ya. Bagaimana perusahaan dan pegawai memandang penghasilan dari segi perpajakan, gitu ya. Pertama bagi pegawai nih, bagi pegawai gaji yang diterima itu adalah penghasilan ya. Gaji yang diterima adalah penghasilan. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar juga pajak yang dipotong atas pegawai tersebut, gitu ya. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pajak yang dipotong atas pegawai tersebut. Lalu bagi perusahaan, ya, gaji pegawai adalah biaya. Gaji pegawai adalah biaya. Makin besar gaji pegawai, maka makin besar pula biaya perusahaan. Ya, makin besar biaya perusahaan, maka labanya makin kecil. Labanya semakin kecil artinya memperkecil pajak perusahaan, gitu ya. Eh, itu kalau kita lihat eh, bagaimana perusahaan dan orang pribadi ya memandang gaji, gitu ya. Nah, setelah kita lihat dari kedua sisi tadi, kita tahu ya, bagi pegawai tentu maunya penghasilannya itu makin besar gitu ya. Ini kalau kita ngomongin keinginan ya, penghasilannya makin besar, tapi kalau bisa potongan pajaknya kecil gitu ya, itu maunya. Lalu bagi perusahaan, perusahaan itu ingin memaksimalkan kinerja perusahaan melalui penggunaan sumber daya atau misalnya penggunaan biaya-biaya dengan seminimal mungkin. Jadi kalau bisa perusahaan itu mereka ingin perusahaannya berkinerja dengan baik ya, dengan menghabiskan sumber daya seminimal mungkin atau seoptimal mungkin. Gitu. Nah, berangkat dari konsep itulah ya pentingnya pengelolaan PPh pasal 21 yang efisien, Bapak Ibu. Nah, kenapa harus efisien mengelola PPh pasal 21? Ya, tadi jawabannya ya, kondisi yang di atas tadi ya. Karena ini semua terkait dengan biaya ya. Tentu perusahaan ingin mereka bisa berkinerja baik ya, tapi dengan biaya seminimal mungkin. Begitu juga dengan si pegawai ya, selaku penerima penghasilan. Mereka ingin agar penghasilan mereka besar ya, tapi potongan pajaknya kecil. Itu alasannya. Lalu alasan yang lainnya bisa juga kenapa PPh pasal 21 ini penting? Karena Bapak Ibu, em, laporan PPh pasal 21 itu adalah bisa dipandang sebagai legitimasi biaya SDM. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah laporan PPh pasal 21 itu membuktikan legalitas pengeluaran perusahaan. Seperti yang tadi dibahas ya Bapak Ibu ya. Semakin besar biaya SDM, ya kan? Semakin kecil pajak perusahaan, gitu ya. Tapi kalau misalnya biaya SDM-nya itu tidak didukung oleh dokumentasi atau laporan pemenuhan perpajakan yang benar, ya, maka biaya-biaya tadi ini mungkin bisa akan ditagih pajaknya, pemotongan pajaknya oleh kantor pajak ya. Ya kita bayangkan ya misalnya perusahaan mengakui ada biaya gaji, biaya tunjangan ya kepada karyawan ya, misalnya angkanya besar gitu ya, tapi tidak ada pemotongan pajaknya gitu ya.
Nah, mungkin KPP pertama akan eh, bertanya dulu, ini beneran nggak ya biayanya ada atau enggak? Kalau misalnya ada, ya harusnya dibuktikan dengan adanya pemotongan pajak gitu. Itu maksudnya adalah biaya itu laporan PPh pasal 21 itu sebagai legitimasi biaya ya. Bahkan kalau misalnya ekstrimnya ya, kalau misalnya memang perusahaan tidak bisa menerbitkan atau membuktikan bahwa biaya itu ada, maka bisa saja biayanya itu tidak diakui gitu ya. Biayanya tidak diakui, maka nanti bisa akan mempengaruhi pajak perusahaan yang tiba-tiba bisa melonjak begitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kenapa kita perlu efisiensi pengelolaan PPh pasal 21? Ya pasti karena menghindari sanksi gitu ya. Karena Bapak Ibu, banyak ya perusahaan-perusahaan yang harus membayar sanksi pajak ya. Karena kewajiban pemotongan atau pemungutannya tidak benar. Em, Kasusnya sesimpel ini. Tadi mungkin tadi sudah kita bahas ya di awal tadi ya. Ada perusahaan yang gaji pegawainya misalnya di bawah UMR ya kan. Mereka merasa itu tidak perlu potong pajak gitu ya. Misalnya gini, misalnya perusahaan memiliki pegawai tetap ya, yang gajinya di bawah 5 juta. Ya, sebenarnya tentu pajak yang harus dipotong dari pegawai itu nol ya sebenarnya ya. Tapi karena perusahaan tidak membuat bukti potong ya, dan tidak lapor pajak ya, maka perusahaan itu bisa dikenakan sanksi ya 100.000 setiap bulan. Nah, dari yang awalnya harusnya nggak perlu bayar pajak, tapi karena kewajiban pelaporannya nggak dilakukan, ya jadi justru ada pajak yang harus atau ada sanksi yang harus dilaporkan gitu ya. Ini kan sebenarnya adalah biaya-biaya yang merugikan lah bagi perusahaan gitu ya. Nah, makanya di sini saya buat quote ya. Penyelesaian administratif perpajakan menghindarkan kita dari sanksi-sanksi perpajakan yang merugikan perusahaan gitu. Oke, tadi judulnya adalah sorry, judulnya adalah efisiensi pengelolaan PPh pasal 21 bagi perusahaan, gitu ya. Efisien itu apa? Efisien itu artinya em, berarti kita melakukan pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 ya, pemenuhan kewajiban PPh pasal 21, pemenuhan hak pegawai ya, itu dengan benar ya dan dengan sumber daya seminimal mungkin. Itu artinya efisien, Bapak Ibu. Nah, kita udah ngomongin efisien, kalau misalnya kita nggak tahu apa kewajibannya, tentu sama aja bohong ya. Jadi kita harus tahu dulu apa aja sih sebenarnya kewajiban PPh pasal 21 bagi perusahaan gitu ya. Nah, simpelnya, ingat saja ada 4 hal yang tiap bulan harus dipenuhi Bapak Ibu oleh perusahaan. Ingat ya, ada 4 hal yang setiap bulan harus dipenuhi Bapak Ibu. Pertama, hitung penghasilan pegawai dan potong pajaknya sebelum diberikan ke pegawai, gitu ya. Pertama, hitung penghasilannya dan potong pajaknya sebelum diberikan ke pegawai. Lalu yang kedua, buat bukti potong ya, Bapak Ibu. Setiap pegawai yang diberikan penghasilan wajib dibuat bukti potong setiap bulan. Tuh. Oke, lalu yang ketiga adalah setor pajaknya. Kan tadi kita sudah potong ya pajaknya ya, udah potong pajaknya, terus kita udah kasih nih bukti ke pegawai bahwa kita sudah potong pajaknya, yang artinya maksudnya kita janji nih, kita janji mau kita setor ke negara. Maka kita harus setor pajaknya ke negara setiap bulan. Ya, maksimal maksimal batas setornya itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Contohnya gini, misalnya gaji bulan Maret ya, itu kan dipotong pajaknya, maka wajib disetorkan ke negara maksimal tanggal 15 April gitu ya. Lalu kewajiban yang terakhir adalah lapor ya. Lapor apa yang sudah kita potong dan apa yang sudah kita setor. Jadi lapor ini maksudnya adalah kita mendeklarasikan bahwa saya sudah potong loh dan saya sudah setor pajaknya ke negara. Itu maksudnya lapor PPh pasal 21. Dan dilaporkan ini setiap bulan Bapak Ibu ya. Setiap bulan sepanjang ada pembayaran penghasilan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya.
gitu. Nah, sebagai contoh nih ya Bapak Ibu, misalnya PTA punya 5 pegawai ya, yang masing-masing mendapat penghasilannya. Katakan di bulan Januari ya, bulan Januari PTA punya pegawai yang kelima-limanya menerima penghasilan. Maka pada bulan Januari atau pada masa Januari, PTA wajib membuat bukti potong untuk 5 orang pegawai. Ya, jadi ada 5 bukti potong ya. Jika ada pajak yang dipotong, maka PTA wajib setor ke negara maksimal tanggal 15 Februari, ya kan? Eh, Kewajiban Januari maksimal disetor tanggal 15 Februari gitu ya. Lalu PTA wajib lapor ke 5 bukti potong tadi di dalam SPT masa PPh pasal 21 bulan Januari yang dilaporkan maksimal tanggal 20 Februari gitu ya. Nah, kita udah ngomongin kewajiban ya. Itu kewajibannya kita udah uh, ringkas ya secara umum. Nah, kita juga perlu bahas sanksinya ya, Bapak Ibu. Sanksinya adalah kalau misalnya kita tidak setor atau terlambat setor ya, itu adalah 0,9% ya. Jadi kita akan dikenakan sanksi 0,9% per bulan. Sebenarnya nggak 0,9% eh, tepat ya, karena setiap bulan itu beda-beda tarif sanksinya. Tapi rata-rata di 0,9% lah gitu. Antara 0,98, 0,97% per bulan ya. Pokoknya segitulah ya. Dendanya 0,9% per bulan dari jumlah yang terlambat kita setorkan gitu ya. Dihitung dari tanggal kita dihitung dari batas waktu harus setor sampai dengan tanggal kita setor. Lalu untuk sanksi telat lapor itu adalah 100.000 ya, 100.000 untuk setiap masa pajak. Contohnya gini, misalnya di kasus PTA tadi ya Bapak Ibu, misalnya di PPh 21 Januari ya yang harus disetor oleh PTA ke kas negara, misalnya 400.000 lah misalnya ya. Lalu harusnya kan disetor itu maksimal tanggal 15 Februari, ya kan? Dan dilaporkannya maksimal tanggal 20 Februari. Tapi ternyata baru disetorkan tanggal 4 April ya, dan baru dilapor tanggal 25 April. Maka denda setornya ya denda terlambat setornya itu dihitung 2 bulan Bapak Ibu ya. Dari 15 Februari ke 4 April itu dianggap 2 bulan, maka sanksinya adalah 2 kali 0,9% kali 400.000. Sehingga sanksi telat setornya adalah 7.200 dan sanksi telat lapornya adalah 100.000 gitu ya. Nah, itu adalah kewajiban PPh pasal 21 perusahaan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya 4 kewajiban itu bisa terlaksana dengan baik, ya mudah-mudahan sanksi yang tadi udah kita ketahui itu mudah-mudahan nggak kita terima gitu ya. Jadi tidak merugikan perusahaan gitu. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai kewajibannya secara umum ya, kewajiban perusahaan secara umum, lalu sanksinya apa. Ya, jadi harusnya kita cukup tahu lah ya apa saja kewajiban perusahaan. Nah, setelah kita tahu ya apa saja kewajibannya secara umum, sekarang kita akan membahas hal-hal yang selama ini sering menjadi permasalahan ya dalam pengelolaan PPh pasal 21. Pertama, banyak perusahaan yang kena sanksi ya karena nggak lapor PPh pasal 21 ya. Kayak yang tadi kita jelasin, ini berulang kali ya saya jelaskan karena memang banyak sekali terjadi seperti itu ya. Selama ini banyak yang mengira bahwa perusahaan memberikan penghasilan di bawah UMR itu nggak perlu lapor pajak ya. Lalu tiba-tiba disurati KPP, ditegur, dihimbau, bahkan diberikan sanksi gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu ya, kewajiban buat bukti potong ya dan kewajiban lapor SPT itu tetap berlaku Bapak Ibu sepanjang ada pembayaran penghasilan di bulan tersebut. Contohnya gini, kayak tadi saya jelasin ya, misalnya penghasilannya di bawah UMR misalnya di bawah 5 juta lah gitu ya. Sebenarnya kan pajaknya nol ya. Nah, jadi kan tetap tetap wajib dibuat bukti potong Bapak Ibu ya, tetap wajib dibuatkan bukti potong untuk pegawai tersebut dan harus
dilapor SPT-nya. Lalu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi kedua adalah salah jenis pemotongan, Bapak Ibu. Ini sering terjadi ya. Misalnya antara pegawai tetap dan tidak dan bukan pegawai. Sering tertukar-tukar ya pemotongan PPh pasal 21 itu eh, antara penggolongan apakah dia sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Yang cukup sering itu yang saya dengar itu misalnya untuk karyawan magang ya, karyawan magang, lalu untuk jasa-jasa servis gitu. Nah, karyawan magang ini sering tertukar nih apakah dia sebagai pegawai tidak tetap atau justru dia digolongkan sebagai bukan pegawai. Termasuk tadi ya jasa servis misalnya perusahaan mempekerjakan atau misalnya memanggil jasa jasa kebersihan lah ya, kebersihan kebun lah misalnya selama 5 hari misalnya. Itu dia diperlakukan sebagai pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Nah, karena masing-masing pemotongan pajak ini beda Bapak Ibu. Hasilnya pun akan beda, gitu ya. Jadi solusinya adalah kita harus pahami dulu, ya, pahami dulu penggolongan masing-masing kondisi, ya. Yang mana yang disebut pegawai tetap, yang mana yang disebut pegawai tidak tetap, yang mana yang disebut bukan pegawai. Secara umum ya, Bapak Ibu, yang bisa disebut atau kita perlakukan sebagai pegawai tetap itu adalah biasanya dia adalah pegawai yang bekerja berdasarkan eh, perjanjian hubungan kerja. Pasti harus ada perjanjian hubungan kerjanya dulu ya. Lalu ada komponen penghasilan tetap, Bapak Ibu. Ada komponen penghasilan tetap. Jadi ada gaji pokoknya ya. Gaji pokoknya yang tidak akan tidak akan berubah ya. Kalaupun misalnya dia tidak masuk gitu ya. Lalu ada komponen tunjangan-tunjangan lah. Biasanya tunjangan ini kan yang berubah-ubah angkanya ya. Nah, jadi harus ada komponen komponen penghasilan tetap. Nah, itu adalah kriteria pegawai tetap. Lalu biasanya berhak atas cuti gitu ya. Berhak atas cuti biasanya kalau pegawai tetap itu kan mendapat hak cuti Bapak Ibu ya. Itu ketiga ketiga itu biasanya yang paling dominan ya menentukan apakah dia pegawai tetap atau bukan gitu ya. Lalu pegawai tidak tetap dia sama-sama dipekerjakan dengan hubungan kerja lah gitu ya. Tapi penghasilannya itu tidak ada penghasilan yang bersifat tetap ya. Jadi tidak ada gaji pokok. Gajinya itu dibayarkan berdasarkan hari atau unit kerja atau berapa banyak pekerjaan yang diselesaikan, berapa jam dia bekerja. Jadi kalau misalnya dia dalam 1 bulan itu sama sekali tidak masuk bekerja, tidak ada hal yang dia selesaikan, ya itu dimungkinkan untuk tidak menerima penghasilan. Ya itu maka termasuk definisi pegawai tidak tetap, itu ya. Lalu biasanya pegawai tidak tetap ini juga tidak berhak ya biasanya atas cuti ya. Tidak ada hak cutinya, gitu ya. Itu untuk pegawai tidak tetap. Lalu untuk bukan pegawai, bukan pegawai, bukan pegawai ini gampangnya kita kita klasifikasikan sebagai orang di luar perusahaan lah ya. Orang di luar perusahaan yang kita panggil hanya atas jasanya saja. Kita gunakan hanya atas jasanya saja. Kita tidak punya hubungan kerja dengan dia, tapi kita kita bayar dia karena hubungan jasa aja, karena jasa yang dia berikan. Contohnya tadi misalnya seorang tukang kebersihan gitu ya, tukang kebun gitu ya, di apa ya, dibayar oleh perusahaan selama 5 hari untuk apa ya, menghias atau misalnya membersihkan, menghias taman-taman di kantor gitu ya, itu juga itu termasuk definisi bukan pegawai. Atau misalnya memanggil seorang trainer ya, trainer trainer atau misalnya motivator gitu, atau misalnya advokat ya, advokat, lawyer, itu kan sebenarnya bukan pegawai ya, tapi tapi perusahaan membayarnya untuk digunakan jasanya gitu aja ya. Itu biasanya 3 penggolongan yang sering tertukar-tukar ya Bapak Ibu. Oke, jadi dengan kita paham ketiga kondisi ini, maka sepertinya bisa kita golongkan kalau untuk anak magang itu biasanya sih diperlakukan sebagai pegawai tidak tetap.
gitu ya. Karena dia tidak ada gaji pokoknya ya, tidak ada gaji pokok biasanya ya. Terus tidak punya hak cuti ya. Dan dimungkinkan kalau misalnya dia tidak masuk ya tidak sama sekali tidak dapat penghasilan gitu ya. Oke, lanjut lagi hal-hal berikutnya yang perlu kita tahu ya yang selama ini sering menjadi permasalahan ya, Bapak Ibu. Nah, untuk kondisi bagaimana kalau misalnya em, ini mungkin tim finance ya, tim finance yang merasakan masalah ini. Bagaimana kalau misalnya perusahaan mau memberikan gaji ya, tapi gajinya itu baru dicatat sebagai utang ya, belum dibayarkan. Nah, contohnya di sini contoh kasus bonus lah ya, kasus bonus pegawai misalnya. Misalnya pegawai A ya, pegawai A ini rencana mau diberikan bonus oleh perusahaan ya. Jadi perusahaan mau memberikan bonus untuk pegawai A ya. Rencananya itu eh, di apa ya dikatakan katakan di bulan April lah ya. Jadi perusahaan dalam rapat gitu ya nyatakan di bulan April mereka mau ngasih bonus gitu ya. Dan bonusnya ini di bulan Mei baru dicatat sebagai utang oleh pembukuan ya, pada pembukuan oleh tim finance. Dan di bulan Juni lah baru dibayarkan penghasilan itu ke pegawai. Nah, biasanya hal-hal seperti ini tuh sering keliru ya Bapak Ibu ya. Kapan saat terutangnya, kapan di masa apa harusnya bukti potong itu dibuat ya. Jadi kalau misalnya ketentuannya adalah bukti potong itu atau PPh pasal 21 itu terutang ya saat penghasilan itu dibayarkan atau saat penghasilan itu dicatat sebagai utang ya. Itu ketentuannya. Jadi kalau misalnya eh, yang mana yang terjadi terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah mencatat pembagian bonus itu sebagai utang ya di pembukuan bulan Mei perusahaan dan baru membayarkannya di bulan Juni, ya maka saat terutangnya PPh pasal 21 saat membuat bukti potongnya atau masa pajak di bukti potongnya harusnya sudah jatuh di bulan Mei gitu ya, bukan di bulan Juni, bukan di bulan saat dibayarkannya penghasilan itu, tapi saat si bonus itu diakui sebagai utang di pembukuan perusahaan gitu ya. Jadi untuk case ini pajaknya sudah terutang di bulan Mei dan harus terbit bukti potong maksimal tertanggal 31 Mei gitu. Oke, ini juga kondisi yang menarik ya dalam PPh pasal 21 ya. Jadi ada beberapa pegawai ya atau beberapa perusahaan yang pegawainya nggak mau ya penghasilannya berkurang ya karena pajak gitu ya. Bisa saja ya, bisa saja disiasati dengan mekanisme gross up Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada dua mekanisme secara umum. Ada skema gross, ada skema gross up. Ya. Skema gross itu adalah skema yang umumnya terjadi gitu ya. Ya itu misalnya ya gaji 10 juta misalnya, gaji pegawai 10 juta. Lalu ternyata pajaknya 1 juta, maka pegawai hanya menerima 9 juta gitu ya karena berkurang setelah dipotong pajak 1 juta gitu ya. Nah, ini kan artinya pegawai akan menerima penghasilan yang lebih sedikit gitu ya. Tapi bisa saja perusahaan memberikan kebijakan bahwa perusahaanlah yang memberikan tunjangan PPh-nya gitu ya. Jadi perusahaan yang akan membayarkan 1 juta itu ke negara. Sehingga dari gaji 10 juta tadi, pegawai akan menerima full ya. Jadi tidak ada yang dipotong dari pegawai. Itu namanya skema gross up gitu ya. Itu dimungkinkan Bapak Ibu. Nah, biasanya skema gross up ini apa ya eh, digunakan oleh perusahaan-perusahaan biasanya yang sudah cukup besar lah gitu ya, yang sudah
dapat memperhatikan kesejahteraan pegawainya gitu ya. Dan manfaatnya Bapak Ibu, ini manfaatnya ada di dua pihak Bapak Ibu, baik di perusahaan maupun di karyawan ya. Manfaatnya apa ya bagi si karyawan ya dia nggak perlu kena potong penghasilannya ya gitu ya. Jadi dia akan terima full gajinya. Dan bagi perusahaan manfaatnya adalah si biaya gross up tadi itu bisa menjadi biaya ya, bisa menjadi pengurang laba perusahaan di laporan keuangan. Nah, karena dia bisa menjadi pengurang penghasilan, maka nanti pajak yang ditanggung oleh di PPh Badan ya, di pajak perusahaan ya, di SPT tahunan Badan akan lebih kecil gitu ya. Jadi akan lebih menghemat ya PPh Badan gitu. Jadi kedua-duanya ini menguntungkan ya bagi karyawan dan bagi perusahaan. Itu adalah skema gross up. Oke, lalu yang berikutnya adalah Bapak Ibu juga perlu tahu ya, eh, objek pajak PPh pasal 21 itu nggak cuma uang, Bapak Ibu ya. Nggak hanya uang, nggak hanya gaji, nggak hanya THR, nggak hanya bonus, ya. Tapi bisa juga penghasilan dalam bentuk lain, ya, yang kita namakan dengan natura atau kenikmatan. Natura atau kenikmatan. Natura itu barang, kenikmatan itu fasilitas. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya perusahaan itu dia selain memberikan gaji, dia juga memberikan barang ya ke pegawainya atau memberikan fasilitas-fasilitas tertentu. Ini juga bisa menjadi objek pajak ya. Karena di ketentuan yang terbaru, natura dan kenikmatan ini secara default dia sudah menjadi objek pajak ya. Contohnya apa? Misalnya um, kayak tadi perusahaan memberikan reward ya ke pegawainya karena misalnya kinerjanya bagus ya, kinerjanya bagus berupa laptop gaming misalnya atau misalnya voucher liburan gitu. Itu bisa itu bisa menjadi objek pajak Bapak Ibu, objek pemotongan PPh pasal 21. Lalu misalnya perusahaan memberikan fasilitas olahraga. Olahraga misalnya olahraga-olahraga premium lah misalnya kayak um, berkuda misalnya atau misalnya ski gitu ya. Itu adalah natura-natura atau kenikmatan yang menjadi objek pajak. Jadi intinya adalah objek pajak PPh pasal 21 itu nggak hanya uang, tapi bisa juga barang gitu ya. Tapi nggak semua barang atau fasilitas itu menjadi objek pajak Bapak Ibu. Ada beberapa natura atau fasilitas tertentu yang dia itu dikecualikan dari objek pajak. Nanti kita bahas ya. Nah ini dia. Nah jadi Bapak Ibu, em, kalau misalnya perusahaan mau pegawainya lebih happy gitu ya, lebih lebih bahagia ya, lebih bisa berkinerja baik, lebih bisa menguntungkan perusahaan, maka perusahaan bisa menggunakan mekanisme pemberian natura-natura yang dikecualikan dari objek pajak. Apa saja natura-natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak? Misalnya pemberian fasilitas pekerjaan, fasilitas penunjang pekerjaan, misalnya laptop, komputer, HP, pulsa internet. Tadi udah kita bahas di depan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya case-nya perusahaan memberikan laptop untuk menunjang pekerjaan, maka dia tidak dikenakan tidak dianggap sebagai objek pajak. Tapi kalau misalnya laptopnya itu adalah laptop gaming ya, yang dia itu tidak untuk menunjang pekerjaan ya, maka dia dihitung sebagai objek pajak. Artinya akan ditambahkan di penghasilan nanti di setiap bulan gitu ya. Lalu ada juga misalnya fasilitas olahraga ya. Jadi misalnya perusahaan memberikan fasilitas olahraga badminton gitu misalnya ya atau misalnya renang gitu untuk pegawai-pegawainya. Itu bisa dikecualikan dari objek pajak. Jadi pegawai yang menerima pegawai yang menerima itu tidak akan dianggap sebagai penghasilan ya. Dan bagi si perusahaan juga bisa dibiayakan ya. Biaya itu ya bisa mengurangi penghasilan eh, perusahaan untuk dihitung pajaknya nanti. Artinya manfaatnya bagi perusahaan adalah bisa mengecilkan pajak perusahaan nanti gitu ya. Tapi untuk fasilitas, fasilitas olahraga ini ada beberapa yang eh, menjadi objek pajak ya, nggak semua ya. Tadi contohnya misalnya di bawahnya kita tulis ya, ada golf atau pacuan kuda atau balap perahu
atau terbang layang atau otomotif ya. Yang kalau kita lihat ini adalah olahraga-olahraga yang sifatnya eksklusif ya, premium gitu ya. Ini tentu bukan eh, tentu tidak dikecualikan lah ya dari objek pajak. Lalu misalnya perusahaan memberikan fasilitas makan minum ya untuk seluruh pegawai ya. Jadi kan eh, kan makan minum ini kan sebenarnya adalah barang ya, barang yang diberikan oleh perusahaan ke pegawai. Dia adalah natura ya. Tapi kalau misalnya makan minum ini diberikan ke seluruh pegawai, maka oleh pegawai itu bukan dianggap sebagai penghasilan. Oke. Dan bagi perusahaan biaya untuk menyelenggarakan makan minum ini juga tidak juga boleh dibiayakan ya, boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan perusahaan gitu ya. Lalu ada rumah dinas juga ya. Rumah dinas ini batasnya 2 juta per bulan ya. Kalau untuk rumah dinas yang sifatnya digunakan sendiri-sendiri ya. Atau kalau misalnya rumah dinas yang sifatnya itu komunal yang digunakan bersama-sama itu bisa. Eh, itu juga bisa untuk tidak dikenakan pajak ya. Lalu untuk biaya pengobatan. Nah, biaya pengobatan ini juga sering menjadi dispute ya. Apakah perusahaan boleh menanggung biaya pengobatan karyawannya? Nah, jawabannya adalah boleh ya. Boleh perusahaan menanggung biaya pengobatan perusahaannya dan tidak dianggap sebagai penghasilan bagi si karyawannya sepanjang itu adalah biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja. Ya, biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja. Maksudnya gimana ya? Misalnya dia waktu bekerja mengalami insiden atau misalnya musibah gitu ya. Lalu berobat ke rumah sakit, itu kan namanya biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja. Itu bisa ditanggung oleh perusahaan, biayanya bisa menjadi pengurang penghasilan perusahaan dan si fasilitas pengobatan ini bagi si karyawan tidak dianggap sebagai penghasilan gitu ya. Tapi kalau misalnya biaya pengobatannya itu tidak terkait dengan kecelakaan kerja, misalnya kita contohkan misalnya karyawan baru pulang liburan gitu ya, baru pulang liburan, lalu tiba-tiba sakit ya, nggak masuk kerja, lalu dirawat ya, dirawat inap, lalu perusahaan mau membayarkan biaya pengobatannya. Ini apakah bisa dianggap sebagai natura yang dikecualikan dari objek pajak? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Tentu untuk biaya pengobatan yang ditanggung perusahaan ini akan dianggap sebagai penghasilan bagi si karyawan gitu ya. Dan bagi perusahaan juga tetap bisa dibiayakan sih, tapi intinya adalah bagi si karyawan dia akan dianggap sebagai penghasilan gitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang lain yang sering terjadi adalah ini juga sangat sering terjadi Bapak Ibu, yaitu salah pilih jenis bukti potong ya. Sering tertukar nih Bapak Ibu. Untuk transaksi jasa. Transaksi jasa ini sering tertukar ya antara PPh pasal 21 dan pasal 23. Um, Kasusnya misalnya perusahaan menggunakan jasa catering gitu ya, jasa catering. Biasanya nih sering sering apa ya, sering salah lah gitu ya. Misalnya si jasa catering ini sebenarnya adalah bentuknya adalah PT sebenarnya atau CV atau badan lah gitu ya. Tapi si owner memberikan NPWP pribadi gitu ya atau NIK KTP-nya. Maka si pemotong akan memotong PPh pasal 21. Ini salah ya Bapak Ibu ya. Harusnya kalau misalnya jasa itu diberikan atas nama PT atau badan, maka dia akan dipotong PPh pasal 23. Tapi kalau misalnya jasa itu diberikan atas nama orang pribadi, maka dipotong PPh pasal 21. Ya, itu ya. Jadi tergantung atas nama siapa si jasa itu diberikan. Kalau misalnya atas nama orang pribadi, eh, maka akan dipotong PPh pasal 21 dan kalau di atas nama PT atau badan akan dipotong PPh pasal 23. Seperti itu. Ini juga sering terjadi ya Bapak Ibu, sering terjadi eh, justru apa ya namanya? Banyak pegawai yang mungkin keberatan ya atau protes ya ke bagian finance ya. Kenapa potongan pajaknya lebih besar ya?
atau kenapa status PTKP-nya tidak diupdate ya. Kita perlu tahu dulu Bapak Ibu. Jadi kan PTKP ini sebenarnya sifatnya adalah mengurangi penghasilan ya. Jadi semakin besar PTKP, tentu pajaknya akan semakin kecil gitu ya. Dan ketentuannya adalah status PTKP ini dilihat per kondisi awal tahun wajib pajak. Jadi setiap tahun ya eh, status PTKP ini harus diupdate. Apakah eh, suatu tahun ini apakah perusahaan sudah apakah pegawai sudah menikah atau misalnya apakah pegawai sudah memiliki anak, anaknya satu, dua atau tiga gitu ya. Jadi itu harus diupdate ya setiap tahun. Dan itu melihat kondisi di awal tahun ya. Contohnya gini misalnya, Tuan A ya, Tuan A itu menikah ya di Desember 2023. Oke. Dia menikah di Desember 2023. Lalu di Desember 2024 lahir anak pertama, gitu ya. Nah, dengan kondisi ini seharusnya di awal Desember 2024 ya, di awal Desember 2024 atau untuk tahun pajak 2024, Tuan A status PTKP-nya adalah K0 ya, K0, kawin tanpa tanggungan. Karena dia menikah di Desember 2023 dan di awal 2024 dia sudah berstatus nikah, tapi belum ada tanggungannya gitu ya, belum ada anaknya. Dan untuk tahun pajak 2025, status PTKP Tuan A harusnya adalah K1 ya, karena anaknya lahir di Desember 2024 sehingga di awal Januari 2025 dia sudah punya anak ya, sehingga di 2025 status PTKP-nya adalah K1 gitu ya, K1. Nah, kalau misalnya HR tidak mengupdate data ini ya, maka potongan pajak Tuan A tadi bisa lebih besar ya daripada seharusnya ya. Karena kan potongan pajak dengan status K0 itu akan lebih besar ya daripada potongan pajak dengan status K1. Gitu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah eh, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau eh, tim finance ya, tim tim pajak di perusahaan itu kesulitan membuat bukti potongnya itu bukan karena mereka nggak mau ya, atau bukan karena mereka nggak paham, tapi karena mereka nggak punya data. Mereka sering terlewat beberapa data orang pribadi yang harusnya dipotong ya. Nggak sempat minta nicknya, nggak sempat minta data PTKP-nya gitu ya. Nah jadi mulai sekarang untuk transaksi apapun lah ya yang terkait dengan orang pribadi misalnya apakah itu pegawai, apakah itu pegawai tidak tetap, apakah itu apa namanya memanggil jasa atau memanggil orang dari luar ya untuk memberikan jasa tertentu, pastikan harus minta data NIK dan PTKP-nya ya supaya semua transaksi-transaksi atau pengeluaran-pengeluaran yang harus dipotong PPh pasal 21 bisa dibuat bukti potongnya gitu ya. Simpel aja Bapak Ibu, minta aja data NIK dan PTKP. Kalau sebelumnya pemotongan itu pakai NPWP, ya sekarang kan sudah NPWP itu kan sudah menggunakan NIK ya, jadi nggak ada alasan lagi orang nggak punya NPWP karena ya pasti dia punya NIK ya, punya NIK dan minta aja data PTKP-nya berapa, status tanggungannya, apakah menikah atau tidak begitu ya. Nah kalau misalnya ada data NIK dan ada data PTKP, mudah-mudahan dipastikan semua bukti potong bisa diterbitkan gitu ya. Dan pastikan PTKP-nya itu harus yang update ya, update per awal tahun pajak. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu, kondisi-kondisi yang cukup sering terjadi ya, yaitu adalah tim finance atau tim pajak sering habis banyak waktu ya untuk membuat bukti potong ya. Kalau misalnya pegawainya ribuan atau misalnya ratusan gitu ya, maka nggak usah takut ya atau eh, mulai sekarang ya jangan diinput satu persatu bukti potong itu ya karena bisa pakai format Excel. Jadi bukti potong itu ya kalau misalnya pegawainya banyak, pegawainya ribuan atau
ratusan kan kalau kita input satu persatu ya, bukti potongnya pasti akan lama ya. Jadi jangan lagi pakai mekanisme input satu persatu. Kalau misalnya pegawainya hanya satu, dua, tiga, ya boleh kita input satu persatu. Tapi kalau misalnya pegawainya sampai ribuan ya kan nggak mungkin kita input satu persatu. Jadi kita pakai format Excel. Format Excel itu maksudnya adalah kita input nama pegawainya itu, nama semua pegawai dalam Excel, kita input data-datanya, berapa gajinya, berapa PTKP-nya, berapa NIK-nya gitu ya. Itu kan bisa kita input di dalam file Excel, kan lebih cepat gitu ya. Nanti file Excel-nya kita upload ke dalam Cortex ya. Nah, nanti file Excel yang kita upload ke dalam Cortex akan menjadi bukti potong ya, akan di-convert menjadi bukti potong untuk masing-masing pegawai gitu ya. Jadi cukup kita masukin satu saja file Excel ke dalam Cortex akan menjadi ribuan bukti potong gitu. Jadi kalau pegawainya ribuan ya harus pakai format Excel. Dan format Excelnya bisa Bapak Ibu ambil di link yang saya cantumkan di situ ya, di PPT. Lalu sebagai penutup mungkin uh, bukti potong PPh pasal 21 ini bukan hanya sebagai kewajiban perusahaan Bapak Ibu, tapi juga merupakan hak bagi pegawai ya. Karena bukti potong ini akan digunakan oleh pegawai untuk lapor SPT tahunan pribadi. Gitu. Kalau misalnya pegawainya itu mau lapor SPT tahunan tapi dia nggak punya bukti potong, padahal dia sudah dipotong pajaknya, ya nanti waktu lapor SPT ya berarti si karyawan tadi harus membayar pajak lagi, gitu ya. Padahal kan harusnya pajaknya sudah dipotong gitu ya. Tapi karena nggak ada bukti potongnya jadi nggak ada, jadi harus membayar pajak dua kali, gitu ya. Atau malah dia jadi nggak lapor pajak, atau malah data laporan pajaknya jadi nggak benar karena dia memasukkan penghasilan yang tidak ada dasarnya. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan ya PPh pasal 21 karena ini untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan pegawai. Baik itu saja Bapak Ibu beberapa poin ya mengenai tata cara efisiensi ya PPh pasal 21 bagi perusahaan gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Anggi atas pemaparan materi yang sangat informatif dan aplikatif. Baiklah, para peserta, kita telah memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau on mic. Nah, ini ada pertanyaan di kolom komentar nih, Pak Anggi, dari saudara N. Pak izin tanya, jika anak lahir di Desember 2024, tapi sampai Januari 2025 masih belum diperbarui kakak terbaru, bagaimana PTKP tahun 2025-nya ya? Ya, silakan Pak Anggi. Baik, anaknya lahir di Desember 2024 tapi sampai Januari 2025 belum diperbarui kakak. Oke, Iya. sebetulnya untuk keperluan PTKP kita nggak mengharuskan sesuai kakak ya. Yang penting harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, Bapak Ibu. Em, ya memang sebaiknya memang harus segera diterbitkan kakaknya ya kan. Apalagi misalnya untuk keperluan kepegawaian itu kan pasti perlu ya untuk keperluan tunjangan-tunjangan anak mungkin ya. Tapi secara Hmm. pajak kita nggak mengharuskan ada dibuktikan dengan kakak nggak, tapi harus sesuai kondisi yang sebenarnya aja. Kalau misalnya memang eh, memang ya memang sudah punya anak ya di awal Januari 2025 ya nggak apa-apa mengakui PTKP K1 gitu ya. Oke, Itu baik. Terima kasih. Bapak atau Ibu EN ini. Iya. Apakah ada peserta yang ingin bertanya? Nah, mungkin dari saya nih, Pak. eh Biasanya sih apa kesalahan yang paling umum yang dilakukan perusahaan dalam pengelolaan PPh satu, Pak Anggi? Kesalahan paling umum, Pak. Kesalahan paling umum ya Mbak. Kesalahan paling umum itu ya tentunya penerap. Kalau yang saya lihat ya, kan PPh pasal 21 itu em, banyak ya penggolongan-penggolongannya, penggolongan-penggolongan. Apakah dia pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, atau sebenarnya di luar itu masih ada lagi ya kayak misalnya komisaris kah, ya,
misalnya atau penerima pesangon atau misalnya eh, jasa konstruksi ya. Itu jadi paling banyak itu masalahnya adalah kesalahan penggolongan tarif. Ya, itu sih, Mbak. Hmm. Jadi ada baiknya memang PPh pasal 21 ini sebenarnya bukan bukan dibilang kompleks enggak, tapi memang banyak penggolongan-penggolongannya. Kita memang harus seenggaknya tahu lah ya, nggak harus hafal, seenggaknya kita tahu penggolongan kalau misalnya ini, kalau misalnya kondisi ini harus pakai tarif yang mana gitu. Jadi lebih banyak kesalahannya selama ini adalah salah di penggolongan tarif. Lalu kesalahan yang berikutnya itu adalah itu tadi Mbak yang saya jelaskan, yang saya ceritakan tadi ya, banyak sekali perusahaan yang tidak membuat bukti potong ya untuk karyawan-karyawannya yang eh, ya mungkin mereka selama ini kalau kami ya kami dari sisi Fiskus eh, nanya gitu ya, Bu ini kan ada pegawainya ya, apakah sudah diterbitkan bukti potong? Oh enggak diterbitkan bukti potong Pak karena di bawah UMR gitu ya. Mungkin kalau dari segi penghasilan yang diterima per masing-masing mungkin oke, mungkin lebih memang memang di bawah UMR ya. Tapi karena misalnya pegawainya banyak ya kan, sehingga biaya gajinya itu di laporan keuangan besar gitu ya. Ini kan menjadi perhatian ya bagi KPP ya. Karena kan biaya yang besar itu akan bisa mengurangi PPh badan ya. Tentu nanti akan digali nih oleh KPP. Eh, jadi harus dibuat bukti potongnya. Jadi dan ketentuannya memang bukti potong itu memang harus dibuat ya, Mbak. Sepanjang ada penghasilan walaupun pajaknya nol. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tidak menerbitkan bukti potong untuk karyawannya, ya nanti pasti akan terbitkan oleh KPP. Dan kalau misalnya diminta diterbitkan oleh KPP sehingga penerbitannya menjadi terlambat dan lapor SPT-nya menjadi terlambat, ya nanti kan ada konsekuensi sanksinya itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anggi. Ini ada pertanyaan lagi dari Saudari Nirmala Putri. Pak, jika ada karyawan probation, apakah masuk ke bukti potong pegawai tetap atau pegawai tidak tetap ya? Dan jika probation sudah lulus, bagaimana? Jika ternyata probation tidak lulus, bagaimana? Dari sudut pandang pelaporan bukti potongnya. Baik, Ibu Nirmala, ini mungkin bisa kita lihat ke yang materi tadi kita paparkan ya. Jadi kita perlu melihat kondisinya dulu. Jadi apakah itu digolongkan sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, itu masing-masing ada kondisinya, Bu Nirmala. Pegawai tetap itu kriterianya yang paling dominan adalah penghasilannya itu adalah ada komponen penghasilan tetapnya ya. Mau dia masuk, mau dia nggak masuk, penghasilannya nggak berkurang gitu ya. Jadi ada komponen penghasilan tetap ya, ada gaji pokok gitu ya. Lalu yang kedua sudah ada hak cuti, ya. Ada hak cuti. Lalu yang ketiga apa tadi ya? Eh, ada hubungan pekerjaan lah ya, ada hubungan pekerjaan. Lalu kalau yang untuk pegawai tidak tetap, ya kebalikannya, tidak punya hak cuti ya kan, dan penghasilannya itu dibayarkan berdasarkan hari dia masuk bekerja atau berapa banyak pekerjaan yang dia selesaikan. Kalau misalnya eh, dalam satu bulan itu atau misalnya dalam satu hari dia nggak masuk ya, dan penghasilannya dipotong ya, tidak ada penghasilan yang bersifat tetap, tidak ada penghasilan yang kalau dia nggak masuk itu nggak dipotong, itu nggak ada, maka dia akan digolongkan sebagai pegawai tidak tetap gitu, Bu. Jadi kembali kita lihat ke kriteria secara PPh pasal 21-nya. Kita nggak kita kita nggak ngelihat apakah kita nggak ngelihat penamaan probation atau PKWT atau PKWTT gitu ya. Tapi kita kembalikan ke kondisi yang diatur dalam uh, ketentuan PPh pasal 21 gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anggi. Mungkin satu lagi nih Pak dari saya. Apa saja sih data yang wajib dipastikan akurat oleh tim HR sebelum dilakukan perhitungan PPh 21?
Baik, Mbak. Data yang paling pertama itu adalah pasti ya, NIK. Data Hmm. NPWP lah ya. Kalau sekarang kan memang pakai NIK ya, Mbak. Itu data yang paling pertama. Karena mau selengkap apapun data penghasilan yang kita punya, kalau kita nggak punya NIK-nya, ya pasti untuk pegawai itu nggak bakal terbit tuh bukti potongnya. Lalu yang kedua, em, kalau data NIK itu semua jenis bukti potong pakai data NIK ya. Lalu yang kedua, data penghasilan lah ya, penghasilan. Penghasilan pasti ya. Lalu yang ketiga, data PTKP. Memang ada beberapa bukti potong yang tidak berpengaruh itu status PTKP. Misalnya kayak Hmm. bukti potong untuk apa namanya lawyer gitu ya untuk bukan pegawai itu tidak berpengaruh status PTKP. Lalu untuk PNS ya untuk PNS atas penghasilan yang bersifat tidak tetap untuk honorarium itu tidak berlaku PTKP. Yang berlaku untuk PTKP itu untuk pegawai tetap ya pegawai tetap untuk komisaris ya lalu eh untuk apa lagi ya ada satu lagi yang berpengaruh PTKP. Terus sama ini Mbak, sama mungkin paling masa pajak masa terutangnya si penghasilan itu Mbak. Ya, jadi Hmm. jangan sampai salah meng, apa ya, menetapkan saat terutangnya penghasilan kayak tadi ya. Misalnya perusahaan itu sudah merencanakan pembagian bonus misalnya untuk karyawannya. Di bulan tertentu dia sudah catat sebagai utang dan di bulan berikutnya dia baru dibayar. Nah, kan bukti potongnya harusnya sudah diterbitkan, sudah terutang di bulan saat dia diakui sebagai utang gitu ya, bukan saat dia dibayarkan. Nah, itu juga penting karena kalau misalnya uh, dia diterbitkannya di bulan saat dia dibayarkan, mungkin kan nanti ketika diuji oleh KPP mungkin akan jatuhnya akan terlambat ya, terlambat telat menerbitkan bukti potong. Itu sih Mbak. Tapi yang paling penting mungkin NIK ya, NIK penghasilan sama PTKP itu sih. Itu menurut saya yang perlu yang minimal disediakan lah. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anggi. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya, boleh on mic atau tulis di kolom komentar sebelum kita akhiri sesi webinar hari ini. Oh, ini dari saudara N lagi nih, Pak. Izin tanya lagi, Pak. Jika nih karyawan ada yang tidak valid sampai masa pajak Desember, maka pajak yang telah dipotong oleh perusahaan dari masa pajak Januari sampai dengan November, apakah harus dikembalikan ke karyawan tersebut? Kalau nih karyawan tidak valid, berarti perusahaan tidak bisa menerbitkan bukti potong A1 ke karyawan tersebut ya? Silakan, Pak Anggi. Baik, Ibu atau Bapak N ya. Em, jadi kalau misalnya NIK-nya itu nggak valid, ya NIK-nya nggak valid, apakah maka pajak yang telah dipotong oleh perusahaan dari masa pajak Januari sampai Desember November harus dikembalikan. Hmm, tidak ya, tidak ada peraturannya tidak berbicara seperti itu. Em, dan secara aplikasi juga sepertinya tidak bisa muncul kelebihan bayar ya. Kan lebih bayar itu kan kalau misalnya PPh pasal 21 yang sudah dipotong itu kan hanya bisa dikembalikan kalau misalnya di bukti potongnya muncul lebih bayar gitu ya. Tapi kalau misalnya di bukti potongnya saja tidak ada data NIK pegawainya, ya maka saya rasa tidak bisa muncul status lebih bayar di bukti potongnya sehingga tidak ada yang bisa dikembalikan gitu. Itu secara aplikasi. Lalu secara peraturan juga eh, tidak ada peraturan yang mengatur seperti itu. Yang bisa diajukan pengembalian itu kalau misalnya pertama ya tadi ada NIK-nya. Kedua, kalau misalnya eh, PPh yang dipotong itu ternyata lebih besar daripada pajak yang terutang. Itu yang dikembalikan. Itu ya Bapak Ibu.
Lalu untuk NIK karyawan tidak valid. Betul, jadi tidak bisa diterbitkan bukti potong A1 ke karyawan. Jadi minta dulu untuk divalidkan. Tapi mungkin perlu diketahui juga ya, ada beberapa kondisi sebenarnya tidak valid ini. Em, Kalau kami lihat itu di lapangan, NIK itu bisa saja dia berstatus belum aktif ya, Bapak Ibu. NIK-nya berstatus belum aktif. Belum aktif itu artinya belum terdaftar. Ini kita berbicara di konteks ya. NIK itu bisa saja berstatus belum aktif. Artinya belum ada NPWP-nya ya. Jadi Cortex belum mengakui itu sebagai NPWP. Dia hanya sebagai NIK saja yang dia hanya sebagai NIK saja. Dia belum diakui sebagai NPWP. Tapi untuk NIK yang belum valid ini perlu kita bagi dua juga, Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu tanya sama si pegawai tersebut, apakah sebelumnya dia punya NPWP atau tidak? Apakah dia sudah punya kartu NPWP atau tidak sebelum 2025? Kalau misalnya dia sudah punya kartu NPWP, nanti perlakuan NIK-nya ini yang tadi statusnya belum aktif, itu nggak perlu didaftarkan lagi, karena sebenarnya dia sudah terdaftar nih NPWP-nya. Cuman belum nyambung aja dengan NIK-nya. Ya, jadi pertama kalau misalnya ada NIK karyawan yang nggak bisa diterbitkan bukti potong, tanya dulu sama karyawannya. Karyawannya ini sudah punya NPWP belum sebelumnya tahun 2024 ke belakang. Kalau misalnya sudah ada, cukup minta ke KPP, datang ke KPP, ya karyawannya datang ke KPP, minta dipadankan namanya. Pemadanan NIK menjadi NPWP itu. Tapi kalau misalnya ketika Bapak Ibu tanya eh, ini nicknya belum aktif nih, apakah tahun sebelumnya sudah punya NPWP dan dia bilang belum pernah, nah maka Bapak Ibu bisa suruh dia daftar NPWP gitu ya. Daftar NPWP itu kalau dia sama sekali belum ada NPWP, pemadanan NPWP itu kalau misalnya dia sudah ada NPWP tapi belum nyambung ke nicknya gitu ya. Itu perlu dipisahkan kondisi itu seperti itu. Baik, ada lanjutannya nih, Pak. Atas biaya gaji yang telah perusahaan bayar kepada karyawan yang NIK-nya tidak valid, apakah boleh diakui sebagai beban gaji di laporan laba rugi? Apakah boleh diakui sebagai beban gaji? Selama ini sih tidak informasi yang saya dapatkan tidak ada koreksi ya. Jadi tetap bisa diakui sebagai biaya gitu ya. Justru ini lebih ke konsekuensi bagi si karyawannya gitu ya kan. Eh, Konsekuensi karena dia tidak punya NPWP. Jadi pemotongan pajaknya dianggap tidak ada, artinya tidak diakui pemotongan pajaknya. Sehingga kalau misalnya dia lapor SPT pun, ya mungkin dia harus bayar lagi ya kan pajak yang akan terutang nanti gitu. Eh, jadi secara apakah dia bisa dibiayakan bagi perusahaan? Secara peraturan sejauh ini bisa. Nah, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anggi. Dari teman-teman peserta, apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh on mic. Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Baiklah, Baik, Mbak. teman-teman peserta sekalian. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar malam ini. Terima kasih kepada Bapak Anggi atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua malam ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama webinar berlangsung. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pengelolaan PPh satu perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Putri, selaku moderator, pamit undur diri. Nah, untuk link absensi akan saya bagikan hari ini ya. Maksudnya saat ini. Bagi teman-teman peserta, boleh mengisi link absensi, dan bagi yang sudah, boleh leave dari Zoom meeting ini. Terima kasih, Pak Anggi. Terima kasih, teman-teman peserta semuanya. Selamat malam. Terima kasih Mbak Wassalamualaikum Putri. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Bapak Ya, Ibu. sama-sama, Baik, Pak. izin ya Mbak. Iya, Pak, silakan, Pak.
Bagi teman-teman bisa langsung klik link absensi tersebut ya untuk mendapatkan sertifikat digital. Dan untuk sertifikatnya akan dibagikan maksimal hari Senin.